Konstantin mensahkan lihat salib di langit. Dia sahkan jadi agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi lagi. Kemudian muncul Martin Luther protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi, jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis. Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia. Itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen, bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Tuhan sama seperti kalian dan saya. Ketika orang tuanya nggak komplit, tinggal nyokapnya doang, dia minder nggak? Oh enggak dong, kan dia Tuhan Yesus. No, saat itu dia masih manusia. Kita semua diajar di sini untuk menjadi seperti Kristus, itu fair. Fair enough. Kenapa? Dia sama seperti kau dan saya. Kita sama seperti Tuhan Yesus. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. 2000 tahun yang lalu. Sama. Dia sama seperti kalian dan saya. 2000 years. Kalau dia mengatakan itu ya, ini jelas kata-kata yang ngawur dan sesat. Karena kalau dikatakan Yesus belum jadi Tuhan, lalu pertanyaan kita, sebelum jadi Tuhan, Yesus itu apa sebenarnya? Maksudnya dia yang pasti manusia, Pak, berarti. Next tonight, let us pray. Our Father, not anymore, our non-gendered parent who art in heaven. That sound right to you? And to break the centuries of tradition the Church of England is debating, whether to stop referring to God as a he. Ya, satu, titik Yesus cuman aksesoris, hanya untuk sunat, sama untuk saluran pengeluaran pipis. Kedua, titik Yesus nggak bisa berdiri, udah gitu, ya. Apa yang gereja-gereja mega church dan gereja-gereja besar yang sudah punya branding kuat, itu mereka menjadikan pelayanan misi dan penanaman gereja itu tidak organik lagi. Tapi bagaimana penanaman gereja itu menjadi sebuah brand, lalu di situ mereka membuka gereja, mencari pemain musik, mengumpulkan orang, lalu dengan trik entertain, lalu dengan entertain dan hal-hal yang lain untuk menjadi point of interest orang untuk datang ke gereja itu, dan kemudian disuguhi dengan hal-hal yang menyenangkan. Jadi gereja itu sudah seperti sebuah industrialisasi pelayanan, just to gain money for their own self. Jadi betapa gereja itu tidak lagi
organik, tapi menjadi sebuah gereja yang instan di tengah-tengah era shifting ini, di tengah-tengah era disruption ini. Jadi mana kita melihat pelayanan gereja dikelola dengan cara ekonomi. Jadi memang hal ini sebenarnya kita tidak menutup mata dan banyak hamba Tuhan sebenarnya tahu. Di bagian saat ini, di konten saat ini, saya akan mengisahkan bagaimana politik gereja yang begitu kejam, begitu sadis, di mana ketika dia mau menggeser, mau menyingkirkan seseorang hamba Tuhan, maka dia harus melakukan cara-cara yang tidak patut sebenarnya. Caranya apa? Caranya terkadang dari pemimpin gereja atau pemimpin organisasi gereja, dia berusaha menjebak setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam organisasinya tersebut. Saya tidak menyebut organisasi mana ya. Saya tidak menyebut gereja mana, saya tidak menyebut organisasi mana. Jadi memang hal ini terjadi dan banyak korbannya, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara yang tergabung di dalam organisasi ini pasti tahu. Ini kita mengisahkan tentang perbuatannya saja, tetapi di mana tempatnya jangan tanya saya. Jangan tulis juga di komentar, Pak di mana gitu, jangan ya. Jadi kita harus sadar ini. Politik yang saat ini yang akan saya ceritakan, yang akan saya kupas adalah bagaimana organisasi gereja atau pemimpin gereja, dia selalu menjebak hamba Tuhan. Terkadang kalau hamba Tuhan ini sudah tidak disukai, dia ingin singkirkan, dia ingin geser atau ingin dipeti kemaskan. Dia berusaha menjebak hamba-hamba Tuhan ini dengan apa? Dengan wanita. Kalau ini hamba Tuhannya pria, dia kirim wanita-wanita untuk menggoda, untuk menghampirinya. Oh, masa sih Pak Pendeta seperti itu? Masa sih gereja seperti itu? Bapak Ibu Saudara boleh percaya, boleh tidak, tetapi ini fakta. Dan banyak hamba-hamba Tuhan di dalam organisasi ini pun mengetahuinya. Gereja Nasrani sengaja bikin janda untuk selingkuh. Gereja-gereja Nasrani ya, GB itu apa Pak? GB. Saya mau kasih kesaksian ya. Gereja-gereja begituan ini sengaja bikin janda untuk diselingkuhi. Tentu saja jandanya masih imut ya. Tidak mungkin kalau nggak imut ya. Kalau janda Pak, tapi kan ada juga yang janda ditinggal mati. Ya, itu kalau jandanya udah tua. Makanya di gereja-gereja kayak ini perceraian lalu itu dijadikan sarana untuk objek perselingkuhan. Saya mengatakan 90% deh ya. Ya, pendeta-pendeta di gereja Nasrani itu selingkuh semua. Ya, 90%. Ya, selingkuh semua dengan berbagai kategori. Anda yang hari ini mungkin nggak nyangka kalau saya bongkar ya. Kalau saya bongkar, saya juga ada tuh pendeta menurut kategori Anda ini pasti ini pendeta besar ini. Ya nggak jauh-jauh dari MK, siapa? Dari Saifuddin Ibrahim, nggak jauh-jauh. Itu juga pernah mau dilaporkan polisi gara-gara apa? Selingkuh. Selingkuhnya sama siapa? Nggak jauh-jauh, sama adik ipar. Ayo. Oh no. Ahora estoy entregando el Espíritu Santo. Dale más. Dale más. Rebaca más, dale más, rebacaya, porque aparte de adorar vas a profetizar, rebashaya, porque esta niña es profeta, rebashe, reba, oshena, mama marabaquia, rebashe, rebashaya. Hay un fuego que está cayendo sobre ella. Ahí está, míralo ahí. Ahí está sobre ella. Ahí está sobre ella. Llena. Dile que llena. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego.
Wow, Shakadrabasha. Mas, Shakadrabasha. Wow. Rebabababababasha. Rebabababababasha. Rebababababasha. Kelompok-kelompok urang pada saat Nade morina di luar aikem morina rada bos ai lori bidila ai bidi hominori rada bos hambaku yang aku pilih nai lori bos bidi ora bos ai lori bidi se inai bidi se lori bos ketika engkau berkubuannya